Halo guys, welcome back to my channel Adina Octaviani. Selamat datang lagi di video aku, di channel aku. Nah, video kali ini aku masih ingin membahas mengenai program pertukaran mahasiswa dari Kampus Merdeka. Nah, yang kali ini aku akan membahas mengenai dana insentif dan mekanisme pencairan dananya ya. Dana program PMM ini terdiri dari 3 jenis ya, yaitu ada reimbursement, ada lump sum, dan juga ada at cost. Nah, apa sih reimbursement itu? Jadi kompensasi yang akan digantikan oleh panitia PMM 2 atas jumlah dana yang sudah didahulukan dengan dana pribadi mahasiswa untuk biaya yang diperolehkan, yaitu dana swab antigen pada saat keberangkatan. Jadi misalnya kalian keberangkatan di bandara melakukan swab antigen, ataupun di daerah rumah kalian melakukan swab antigen sebelum naik pesawat, ingin melakukan pertukaran, itu bisa di reimbursement. Kalian hanya memberikan buktinya saja, nanti dikirim di websitenya Kampus Merdeka. Nah, yang kedua itu ada lump sum. Apa sih lump sum itu? Jadi lump sum itu suatu metode pembayaran yang dilakukan secara langsung berupa dana cash yang ditransfer oleh penyandang dana kepada pemberi manfaat. Pembayaran ini bisa dilakukan dalam transaksi barang ataupun jasa sesuai dengan yang disepakati. Dalam PMM 2 ini, metode ini diberikan untuk dana bantuan biaya hidup, asuransi, dan juga dana kedatangan. Yang ketiga yaitu ada at cost, yaitu biaya dibayarkan sesuai dengan pengeluaran secara real berdasarkan kwitansi pembayaran. Nah, yang selanjutnya biar kalian lebih mengerti lagi. Jadi yang pertama ada kalian akan mendapatkan dana bantuan UKT. Nah, dana bantuan UKT ini bersifat at cost ya, yang tadi aku jelasin, senilai 2.400.000. Nah, bila mahasiswa UKT mahasiswa itu lebih kecil, kurang dari 2.400.000, maka bantuan UKT-nya juga sesuai besarannya UKT-nya. Sesuai UKT-nya mahasiswa, misalnya UKT-nya cuma 1.800.000, berarti dibayarnya juga cuma 1.800.000. Tapi jika kalian lebih dari 2.400.000, kalian akan mendapatkan potongan misalnya 3.500.000, berarti akan dikurangi 2.400.000. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini yang kalian dapatkan akan mendapatkan yang kelas ekonomi, dan juga tiket pesawat ini bersifat at cost. Jadi dipesan melalui agen tiket resmi dari Kemendikbudristek ya. Jadi kalian nggak boleh memesan tiket sendiri. Jadi udah disediakan dan dibayarkan oleh panitia program PMM ini. Selanjutnya itu ada dana kedatangan. Wah, dapat dana kedatangan juga. Nah, kalau dana kedatangan ini bersifat lump sum ya, senilai Rp600.000. Nah, dana kedatangan ini adalah dana transportasi mahasiswa PMM yang diberikan satu kali, mencakup perjalanan dari domisili menuju bandara keberangkatan dan pada saat kembali ke domisili dari bandara. Jadi pemberangkatan kalian dari rumah ke bandara dan juga dari perguruan tinggi ke bandara saat kepulangnya ya. Kalau saat berangkatnya tadi dari domisili kalian ke bandara kalian. Nah, bandara dekat daerah kalian maksudnya. Nah, pokoknya dana kedatangan itu senilai 600.000 ya. Yang selanjutnya itu bantuan biaya tes COVID-19. Nah, biaya tes COVID-19 ini bersifat at cost, yang dapat dibayarkan adalah swab antigen sesuai dengan kebutuhan peraturan perjalanan protokol COVID-19, maksimumnya senilai 109.000. Nah, yang selanjutnya yang gak kalah penting yaitu bantuan biaya hidup dan akomodasi. Bantuan biaya hidup dan akomodasi adalah
bantuan dana untuk mendukung mahasiswa agar dapat menjalankan proses pembelajaran dalam kebinekaan di PMM dengan baik dan pada 1 semester dengan maksimal 4,5 bulan ya. Nah, bantuan ini tuh bersifat lamsam yang diberikan sebesar 1.200.000 yang terdiri dari biaya hidupnya 700.000 dan juga akomodasi atau tempat tinggalnya 500.000. Nah, 1.200.000 itu selama 1 bulan. Tapi ada catatannya nih, ada syaratnya. Telah melengkapi dokumen dan persyaratan yang ditetapkan sesuai bulannya, yaitu laporan bulanan mahasiswa yang diunggah di laman Kampus Merdeka. Jadi agar kita mendapatkan bantuan biaya hidup dan akomodasinya, kita harus membuat laporan bulanan yang sudah disiapkan dan nanti juga akan dikasih tahu jika kalian lolos program PMM ini. Yang selanjutnya yaitu bantuan asuransi kesehatan. Nah, kalau asuransi kesehatan ini juga bersifat lamsam senilai maksimalnya 150.000 per bulan selama 1 semester dan maksimalnya 5 bulan dengan ketentuan BPJS kesehatan atau KIS atau asuransi yang lainnya itu aktif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dana bantuan biaya selama mengikuti program PMM dari Kampus Merdeka. Nah, yang selanjutnya aku akan ngasih tahu nih, apa sih yang sering menjadi kendala dalam proses pencairan dana ini. Nah, yang pertama itu apa sih yang kendala dalam bantuan UKT mahasiswa? Yang pertama itu PT pengirim belum menyampaikan data atau input jumlah UKT mahasiswa kepada tim program PMM. Nah, dan juga PT pengirim belum menyampaikan data apakah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ataukah. Nah, yang pertama itu mengenai bantuan biaya UKT mahasiswa. Apa sih yang menjadi kendalanya? Nah, yang pertama itu PT pengirim belum menyampaikan data atau input jumlah UKT mahasiswa kepada tim program PMM. Nah, yang selanjutnya PT pengirim juga belum menyampaikan data apakah mahasiswa tersebut penerima beasiswa bidik misi ataukah beasiswa unggulan ataupun beasiswa pemerintah lainnya. Nah, yang selanjutnya lagi PT pengirim itu belum mengunggah surat pengajuan bantuan atau invoice UKT mahasiswa peserta PMM. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bantuan biaya hidup, akomodasi, dan dana kedatangan. Apa sih yang menjadi kendala pada bantuan biaya ini? Yang pertama, bisa saja dokumen yang kamu unggah itu belum lengkap, dan juga laporan kegiatan bulananmu nih, apakah terlambat kamu unggah ataupun terlambat juga disetujui atau di-approve oleh dosen modul Nusantara, khusus modul Nusantara ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bantuan swab antigen. Nah, apa sih yang menjadi kendala dalam swab antigen ini? Nah, bukti pembayarannya itu bisa jadi belum kamu unggah. Jadi bukti swab antigen, pembayaran swab antigen itu harus kamu jangan sampai hilang. Kalian buktikan dan unggah ke dalam akun MBKM kalian. Yang selanjutnya yang menjadi kendala itu belum mengunggah dokumen-dokumen perjalanan seperti boarding pass, kwitansi pembayaran, dan hasil tangkap layar swab antigen dan aplikasi peduli lindungi kalian. Nah, yang selanjutnya lagi aku akan bahas mengenai etika dan tata tertib selama mengikuti program PMM ini. Yang pertama, PMM adalah ruang belajar bersama yang aman dari bentuk kekerasan apapun. Yang selanjutnya, yang kedua, sesama mahasiswa peserta PMM dengan rekan lainnya diperlakukan sebagai rekan yang setara dan saling membangun. Yang ketiga, berupaya untuk menjadi tim yang saling melindungi keamanan sesama tim, baik saat menuju, dari, dan di tempat penugasan. Yang keempat, berkomunikasi dengan santun dan asertif kepada sesama pemangku kepentingan PMM, baik itu tim pengelola PMM, dosen ataupun staf ataupun LO dan lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima itu membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di PT penerima. Nah, yang keenam, menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri
dan orang lain. Ini penting ya, harus kalian benar-benar terapkan banget. Jadi jangan sampai mencelakakan diri sendiri dan orang lain, karena akan merugikan banyak orang lain juga. Dan juga yang ketujuh, dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, antara lain penghinaan, fitnah, dan perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Yang kedelapan yaitu dilarang melakukan segala bentuk tindak kekerasan baik melalui verbal maupun nonverbal, yang melalui fisik ataupun psikis, termasuk perundungan, diskriminasi, pemaksaan, dan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Itu dilarang ya. Dan yang kesembilan yaitu dilarang menggunakan, mengedarkan, dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, serta minuman keras juga. Dan juga yang ke-11, dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, yang ke-12 ini, menjaga perilaku dan juga alma mater kampus dimanapun berada. Itu tadi penjelasan sedikit yang bisa aku kasih tahu mengenai program PMM dari Kampus Merdeka yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga bisa membantu dan menginspirasi kalian bagi yang ingin mengikuti program PMM dari Kampus Merdeka. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar aku tambah semangat bikin videonya ya. Dah.